Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ardan Nofrizal Haq, mahasiswa Administrasi Publik angkatan 2019. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis efektivitas penggunaan keuangan publik dalam beberapa kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Pemaparan kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Administrasi Publik Indonesia. Kita mulai saja pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Di mana, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ada 3 sumber pendapatan negara, di antaranya pajak, non-pajak, dan dana hibah. Nah, yang menjadi rumusan masalah, apakah dana yang didapatkan pemerintah sudah dilaksanakan, dengan baik atau belum? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, ini adalah, pengertian, anggaran negara menurut undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, disebutkan pendapatan negara adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan dana hibah. Belanja negara dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara untuk pendapatan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 22, di mana pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pemerintah pusat juga dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada pemerintah daerah, begitu juga sebaliknya. Pemberian pinjaman dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, pemerintah daerah dapat memberikan pinjaman atau menerima pinjaman dari daerah lain dengan persetujuan DPR. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis sumber pendapatan negara. Jenis yang pertama yaitu pajak. Nah, terdapat 2 jenis pajak, yaitu pajak pusat dan daerah. Untuk pajak pusat, pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui DJP, sementara untuk pajak daerah, wewenang pemungutannya diberikan kepada kepala dinas, kepada Dinas Pendapatan Daerah atau instansi terkait. Adapun jenis-jenis pajak yang dikategorikan sebagai, pajak pusat yaitu yang pertama pajak penghasilan atau biasa disingkat PPH, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, pajak bumi dan bangunan. Jenis yang selanjutnya adalah pendapatan penerimaan negara bukan pajak atau disingkat PNBP. Sumber pendapatan jenis ini mencakup seluruh penerimaan pemerintah pusat yang berasal bukan dari penerimaan pajak. Wewenang dan tanggung jawab terkait pemungutan PNBP ini dilimpahkan kepada instansi pengelola PNBP yang terdiri atas kementerian atau lembaga dan kementerian yang berfungsi sebagai bendahara umum negara. Adapun yang termasuk BNPB ialah yang pertama penerimaan sumber daya alam, kekayaan negara yang dipisahkan, pendapatan badan layanan umum, PNBP lainnya. Masuk ke jenis yang selanjutnya yaitu pendapatan hibah. Suatu hibah diberikan dengan berbagai tujuan, diantaranya mendukung terlaksananya program pembangunan nasional, penanggulangan bencana alam, hingga bantuan kemanusiaan. Untuk itu, hibah yang diterima pemerintah dimasukkan ke APBN. Adapun jenis-jenis hibah diantaranya hibah terencana, hibah langsung, hibah melalui KPPN, hibah tanpa melalui KPPN, hibah dalam negeri, hibah luar negeri. Nah, untuk penjelasan hibah ini terdapat dalam makalah yang telah saya buat, yang akan saya kirim dalam Learning Management System FISIP Unpas. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh yaitu analisis efektivitas penggunaan keuangan publik berdasarkan contoh nyata yang terjadi di Indonesia. Pengelolaan keuangan publik negara merupakan serangkaian proses yang dimasukkan untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan karakteristik daerah tersebut. Oleh karena pengelolaan keuangan yang efektif berarti dapat mengelola sumber daya keuangan daerah secara efisien dan hal ini menciptakan transparansi dan akuntabel. Dalam menganalisis efektivitas tersebut, terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan publik, diantaranya equity, fairness, economics, efisiensi, paternalism, freedom of choice, stabilization, dan trade-off.
Nah, contoh yang pertama, saya mengambil contoh, karya seni bambu getih seharga 550 juta. Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2018 pada bulan Agustus membuat sebuah seni patung bambu yang diberi nama Getah Getih, yang dibuat oleh seniman bernama Joko Avianto. Nah, terdapat fakta yang mengejutkan nih dari instalasi seni tersebut, yaitu ketika Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta memaparkan bahwa karya seni tersebut menghabiskan anggaran sebesar 550 juta rupiah. Ini untuk gambar instalasinya ada di sebelah kanan. Nah, karena begitu banyaknya komentar dan pendapat dari masyarakat yang menyayangkan pembuatan instalasi seni tersebut, terlebih lagi monumen tersebut memakan anggaran yang terbilang cukup besar sehingga masyarakat geram dan marah. Tidak hanya itu, tidak hanya karena bentuknya yang tidak bisa dinikmati semua orang, juga dikarenakan instalasi seni tersebut tidak bertahan lama sehingga sangat wajar menimbulkan kekecewaan dari masyarakat. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu, temuan 5 kasus korupsi yang, terjadi pada masa COVID-19 yang terbongkar pada semester 1 pada tahun 2021. Nah, data ini diambil dari Indonesian Corruption Watch atau disingkat IC I IS ISA ICW, mencatat 5 kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran COVID-19 sepanjang semester 1 2021. Nah, 5 kasus itu ditangani oleh Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus pertama yaitu kasus dugaan korupsi pengadaan 15.000 masker di Provinsi Banten yang merugikan negara sebanyak 1,6 miliar. Yang kedua, kasus dugaan korupsi pengadaan alat darurat di Bandung Barat yang menjerat Bupati Nonaktif Bandung Barat yaitu AA Umbara. Ketiga, kasus dugaan pemotongan dana bantuan sosial atau Bansos di Desa Cipinang, Kabupaten Bogor. Keempat, kasus dugaan pemotongan bantuan langsung tunai di Desa Totok, Sumba Barat, Daya, Nusa Tenggara Timur. Nah, dari semua kasus tentang penyalahgunaan anggaran dan inefektivitas penggunaan keuangan negara, kasus inilah yang paling buruk dan paling membuat masyarakat terhina. Dari data yang diperlihatkan ICW, sungguh memprihatinkan sekali dikala semua orang eh, berjuang untuk bertahan di masa pandemi COVID-19, ada saja oknum pejabat yang tega mementingkan kepentingan pribadinya untuk memperkaya diri dengan uang haram milik masyarakat, di mana banyak masyarakat yang menjerit merintih akan keadaan yang dihadapi. Maka kasus-kasus korupsi di tengah pandemi membuktikan bahwa kompas moral para politikus dan pejabat kita memang sedang berada di titik terendah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam, pemaparan tugas kali ini. Semoga, para pendengar berkenan untuk memahami materi tersebut. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pemaparan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.